Nah, kurang semangat. Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat ya, nikmat sehat semua ya, insya Allah sehat semua. Eh, Nikmat apa lagi ya? Banyak ya. Nikmat hidup yang jelas ya. Nah, ya bisa belajar meskipun jarak jauh, meskipun sudah melelahkan, bosankan, tapi mudah-mudahan uh, ya ilmunya ada yang bermanfaat ya, ada yang nyangkut. Yang penting saat ini yang diutamakan adalah kesehatan teman-teman, terus kesehatan kita, terus juga uh, apa namanya? Uh, ini ya sikap tanggung jawab teman-teman mengerjakan semampu teman-teman untuk melaksanakan tugasnya. Insya Allah tugas dari sekolah tidak terlalu banyak ya, karena satu hari kita 2 pelajaran. Ya banyak di sekolah anak Bu Yuni saja itu 3 tuh anak SD ya. Nah ini untuk tingkat SMK ini terlalu sebenarnya sangat minim ya 2 itu. Tapi pas lah ya, pas 2 dan tugasnya juga ya tidak terlalu berat. Kalau lihat ya simple, paling minimal itu mencatat ya, mencatat resumenya. Nah agar terikot di memori teman-teman. Yang penting itu ya tanggung jawab teman-teman, terus disiplin, diusahakan tiap hari itu dituntaskan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau sudah menumpuk, ya sangat berat gitu. Lalu apa tadi? Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri tentunya ya. Jangan sampai ada yang ditongkrongin orang tua gitu. Kalau bisa orang tuanya yang dibantu. Kalau masih punya adiknya yang masih SD, dibantu gitu, dibimbing belajarnya. Baik, kita buka ya pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti di sesi terakhir tolong dibuka ya. Sekarang boleh ya kita dinonaktifkan dulu untuk mengefektifkan teknologinya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang karangan fiksi dan non-fiksi. Sepertinya teman-teman sudah pernah dapat mungkin ya sebelumnya di kelas 10, 11 ataupun di SMP gitu. Karena ini bukan hal yang baru. Kita bisa lihat nanti di sini sebentar. Bentar ya. Bisa dilihat teman-teman? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak slide-nya? Terlihat tidak? Oke, siap. Ya, baik. Yang penting terlihat. Nah, ini ya. Sebentar. Ya, buku fiksi dan non-fiksi. Atau karangan fiksi dan non-fiksi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu fiksi dan non-fiksi? Boleh, silakan. Kita dua arah. Apa itu bedanya fiksi sama non-fiksi?
Ada yang tahu tidak? Ada yang ingat tidak? Ya, siapa? Dengan siapa? Lintang ya. Gimana Lintang? Fiksi itu contohnya dongeng. Good. Ya. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Ini siapa itu? Jadi fiksi ya. Ya, kita prosa itu, prosa, tulisan, karangan, novel, buku itu berdasarkan kebenaran ceritanya itu dikelompokkan jadi dua ya, ada buku fiksi atau prosa fiksi dan non fiksi. Contohnya seperti cerpen tadi, seperti tentang katakan ya novel, puisi, dia bersifat imajinatif ya, hayalan. Oke, kalau non fiksi dia nyata berdasarkan pengalaman ya atau pengayaan. Jadi itu perbedaan dasarnya ya, perbedaan prinsipnya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini untuk fiksi ya. Fiksi itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, unsur intrinsik itu yang ada pada di dalam cerita, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan. Jelas ya beda tokoh sama watak ya. Kalau tokoh itu orangnya, watak itu karakternya. Ada alur, ada latar, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada amanat. Ini unsur intrinsiknya. Oke, coba kita ingat lagi satu persatu tentang unsur-unsur ini. Nah, tema itu pokok pikiran ya. Pokok pikiran, dasar cerita yang mewakili dari keseluruhan isi cerita. Oke. Kalau tokoh atau pencerita ini orang yang bercerita berkaitan dengan penulis atau pengarang. Tadi ada sudut pandang nggak? Oh ya, nanti kita bahas sudut pandang. Tokoh, ya tokoh itu rupa, wujud dan keadaan pemegang peran dalam cerita. Tokoh itu macam-macam ya. Ada tokoh yang utamanya apa namanya? Tokoh utama. Kalau ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, biasa begitu ya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya ada tokoh protagonis gitu dan antagonis. Kalau protagonis itu yang baik-baik lah, yang dikagumi. Nah, yang hero-nya ya. Kalau antagonis yang menyebabkan konfliknya ya. Yang jahatnya ibaratnya seperti itu. Itu berdasarkan sifat tokohnya. Kalau dari sisi keterlibatan di alurnya itu ada tokoh sentral, tokoh bawahan, tokoh latar. Tokoh latar itu tokoh pendukung ya, sentral itu yang utama. Dari berdasarkan wataknya ada tokoh statis, yaitu tokoh yang mengalami perubahan perkembangan watak. Jadi dari baik ke jahat atau sebaliknya gitu. Ada tokoh yang kalau statis tidak mengalami perubahan ya, statis. Jadi tetap dari awal sampai akhir cerita wataknya sama. Kalau tokoh berkembang ya itu yang berubah ya. Nah, tokoh dalam novel juga ada selain itu juga ada jenis yang lain ya. Ada tokoh utama tadi yang paling penting, tokoh datar itu menunjukkan satu sifat saja, satu sisi saja. Ada tokoh bulat, ada sisi baik buruknya. Ini untuk tokoh. Untuk alur itu apa? Jalan cerita ya. Jalan cerita dia mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, macam-macam alur itu ada alur konvensional atau namanya alur progresif, yaitu alur maju yang biasa kita sering dengar namanya alur maju ya. Itu alur konvensional. Jadi jalan ceritanya itu
diceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir. Sebaliknya ada namanya alur non, bentar nih ada tingtung terlambat. Ini kalau terlambat masuk begini nih, jadi mengganggu. Ya, masih terlihat ininya slide-nya masih ya? Siap. Oke. Ya, ada alur non konvensional. Kebalikannya yaitu alur sorot balik atau yang kita kenal dengan alur mundur. Jadi ceritanya itu menceritakan masa lalu ya. Ada alur campuran maju mundur, cantik ya. Ini loncat-loncat, menceritakan apa? Masa depan, terus mengingat masa lalu dan begitu seterusnya. Oke, next ada tahapan-tahapan alur, yaitu ada perkenalan atau nama deskripsi, ada konflik, ya. Jadi ini tahapan alur ya. Pertama deskripsinya dulu, menceritakan ininya perkenalan dari jalan ceritanya, terus ada konflik atau pertentangannya, ada komplikasi lebih rumit lagi ya, konflik-konflik yang menyatu gitu ya, jadi lebih rumit. Lalu ada tahapan namanya klimaks, yaitu puncak masalahnya ya di sini. Nah, anti klimaks ini mulai terungkapnya penyebab masalahnya, mulai terbuka, terungkap. Nah, yang terakhir ada penyelesaian atau solusi, ini jadi akhir cerita. Apakah dia nanti ending atau sedih atau dibuat gantung gitu kan, macam-macam. Nah, ini tahapan alur. Untuk latar itu landasan dari ini ya, landasan tumbuh dari suatu novel atau karangan fiksi. Ya, misalnya latar ini macam-macam, bisa latar waktu ya. Ada latar tempat lokasinya ya. Waktu ya, waktunya bisa waktu kapan diceritakan. Senja kah, di suatu pagi kah gitu ya. Oke, ada latar ya, bentar di admit dulu. Ya, ada latar sosial juga, itu berhubungan perilaku kehidupan sosialnya, budaya dan suasana-suasana yang lainnya ya. Nih untuk latar. Jadi situasi keadaan yang menyertai percakapannya. Lalu ada selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Nah, ini nih majas gaya bahasa ini harus di pertemuan khusus ya, karena sangat banyak ya. Majas ini bisa kita lihat kelihatan nggak tentang majasnya? Majas ya, yang keluar tentang majas ya. Ya, majas. Oke. Ini mohon maaf, ini slide belum Miss perbaiki ya, nanti sambil ini aja. Jadi fungsi majas itu bisa menghidupkan cerita, memperindah karangan, menarik perhatian, buat nasihat, memperluas ungkapan yang kasar, juga buat menyindir. Jadi ada beberapa macam atau jenis majas ya. Ada namanya majas perbandingan, ada pertentangan, ada penegasan, ada sindiran. Sindiran itu bisa disebut dengan majas pertautan ya. Sindiran atau pertautan atau ironi ya. Jadi sama seperti sindiran. Lalu ada yang belum masuk di sini, majas perulangan. Ya. Jadi nanti ada majas perulangan. Nah, majas perbandingan itu juga banyak. Nanti kita bahas sebagian saja ya yang sering keluar. Ada
Sorry. Ya. Ada metafora, oke, personifikasi, ya. Ada nanti kalau litotes ini pertentangan ya, nanti untuk slide-nya nanti Miss share di Google Classroom, nanti Miss perbaiki dulu ya. Sekarang silakan disimak dulu. Jadi majas perbandingan itu ada metafora. Metafora itu membandingkan secara implisit atau secara jelas ya, tersusun singkat rapi padat. Misalnya jadi suatu benda dengan benda lain yang memiliki sifat yang sama. Dewi Siang muncul di balik awan, yaitu matahari maksudnya. Maksud dari Dewi Siang. Lalu beliau gugur sebagai kusuma bangsa, maksudnya pahlawan. Atau Roni menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah gitu ya. Jadi kemiripan sifat ya. Itu untuk metafora. Lalu ada personifikasi, yaitu kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah menjadi benda hidup. Rembulan terlelap di buai mimpi ya, terlelap. Rembulan kan benda mati, terlelap ini makhluk hidup. Nah, itu personifikasi, mengumpamakan benda mati seperti makhluk hidup. Penanya menari-nari di atas kertas ya. Itu personifikasi. Apalagi angin malam membelai kulitnya, membelai kulit, membelai ya, angin membelai, seolah-olah berkata hari sudah larut. Apalagi? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh lagi personifikasi? Sok. Enggak. Kita kalau Google Meet nge-zoom begini harus dua arah ya, jangan semuanya harus proaktif. Ya, kalau cuman mendengarkan saja tidak perlu Google Meet kita. Teman-teman bisa nonton video seperti biasanya saja yang Miss Yun share. Mana? Oke. Siapa yang bisa ini? Kasih contoh lagi. Benda mati seolah hidup. Ayo. Imal, coba Imal. Ada Imal nggak? Nggak ada ya? Destia deh, Destia. Desti ya. Wah, jangan-jangan tinggal tidur ini. Jangan ditinggal tidur dong. Mesin lagi bukan ngedongeng ya. Ya, bisa kasih contohnya nggak? Personifikasi, Neng. Majas personifikasi. Aduh, baru mau searching ya? Baru searching ya? Aduh, siapa yang udah ketemu nih? Ayo, yang udah dapat siapa? Yo, GC. Kenapa? Lagi nyapu. Majas personifikasi, benda mati seolah hidup ya. Udah 3 ya, Ibu kasih contoh tadi udah 3. Ya. Iya, gimana Destia coba? Oke, cakep ya. Jadi pohon bambu benda mati. Nah, sifatnya seperti sifat makhluk hidup, berbisik-bisik gitu ya. Ya? Nggak ada tulisannya.
Kan ditanya. Lanjut nih ya. Ya, boleh mau sambil nyapu, mau sambil makan boleh, tapi tetap standby ya. Nyambung ya. Oke, lanjut. Ada personifikasi sudah, metafora sudah, nanti itu ada. Oke, bentar. Hiperbola. Bentar sebentar. Sinekdot. Metonomia. Metonomia. Ya, metonomia itu menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Ya, jadi penamaan terhadap suatu benda dengan menggunakan nama yang sudah terkenal. Misalnya, Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda. Nah, ini menyebutkan ciri pesawat maksudnya ya, tapi menggunakan nama salah satu merek gitu ya, salah satu maskapai. Saya pergi ke sekolah naik Kijang. Maksudnya ini adalah mobil, bukan Kijang beneran ya. Jadi mobil merek Kijang, seperti itu. Contohnya lagi, sudah minum saya haus, saya butuh aqua gitu ya. Nah, aqua itu kan merek gitu ya, merek terkenal, tapi maksudnya adalah air. Nah, bisa dipahami? Coba, ada yang bisa kasih contoh lagi? Siapa tuh? Tere ya? Ya. Gimana tuh? Naik apa? Naik ajak? Oh, aja. Ya, ya, benar. Ya, ya. Kirain ajak. Kirain azab. Oke, ya. Pulang kampung naik aja ya. Maksudnya bis ya. Good. Ya, benar. Boleh. Sip. Gitu ya, paham ya? Metonomia ya. Ya. Itu namanya apa? Majas apa namanya? Metonimia ya, atau metonomia. Oke. Next, Ibu cari dulu. Nah, simile. Nih, majas simile. Simile ini perbandingan yang menggunakan kata istilah. Nah, seperti bak, ibarat, laksana, seperti bagaikan. Nah, ini yang apa? Sering ngerayu nih. Suka pakai ini nih, majas simile nih. Ya. Jadi dia bersifat eksplisit langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. Contohnya, bedanya seperti langit dan bumi. Nah, kulitnya halus mulus bak sutra. Ya. Cinta laksana pawana atau kepiting batu cocok untuk menggambarkan sifat kikirnya. Jadi biasanya dia menggunakan ini ya, secara langsung. Itu simile. Oke. Ada majas perumpamaan. Ya, hari-hariku tanpamu seperti buku tanpa halaman, misalnya seperti itu. Ini tulisannya nggak ada ya. Lalu ada, sudah ya tadi ada metonomia, personifikasi, perumpamaan, metafora, simile. Oke. Lalu ada majas pertentangan ya, pertentangan. Itu ada paradoks, kontradiksio, antitesis, ada litotes, hiperbola. Ya, itu majas pertentangan. Ada litotes, hiperbola. Tadi mana ya hiperbolanya ya? Nah, hiperbola ini. Sorry ya, ini pertentangan ya, bukan perbandingan.
Pertentangan. Ya, mengandung pernyataan yang berlebihan. Nah, ini yang lebay itu ya, yang lebay. Cintaku padamu sedalam lautan. Sampah di sudut kelas itu semakin lama semakin menggunung karena lama tidak dibersihkan. Jadi pernyataannya terlalu berlebihan ya, dibesar-besarkan begitu. Kemarahanku sudah di ujung tanduk dan bisa meledak sekarang juga. Nah, itu hiperbola. Oke, next. Siapa lagi yang bisa kasih contoh hiperbola? Yuk. Prita ya? Ya, apa Prit? Ya, kamarnya kayak kapal pecah. Curhat ya? Ya jadi itu ya hiperbola ya, terlalu berlebihan. Oke, ada lagi litotes. Mana ya litotes? Ini belum. Nah, litotes menyebutkan kata-kata yang dimaksudnya berlawanan arti dengan yang digunakan untuk merendahkan diri. Jadi gaya bahasanya itu ada mengandung pernyataan yang dikecilkan dari makna sebenarnya, gitu. Ya, singgahlah sebentar di gubuk kami. Ini sorry harusnya gambarnya bukan gubuk beneran ya, tapi istana. Jadi gubuk di sini maksudnya adalah rumah biasa atau rumah mewah, gitu. Jadi dia mengecilkan makna sebenarnya mah rumah biasa, tapi dia gunakan agak rendah sedikit gubuk. Makanlah dengan seadanya, gitu. Padahal yang disuguhi itu ada pizza, ada rendang, wah, gitu ya. Lalu ada mampirlah ke gubuk saya ya sama ya rumah gubuk. Apalagi ya? Siapa lagi yang bisa kasih contoh? Ya, ada yang bisa cek kasih contoh lagi? Biar kita bertambah banyak contohnya, pengayanya. Halo? Ya, Tere lagi. Ya, lanjut Tere. Oh, oh iya. Terimalah apa? Terimalah amplop ini untuk beli es krim gitu ya. Ya, ambillah ini buat jajan es krim gitu ya. Ambillah uang ini untuk jajan es krim misalnya seperti itu ya. Padahal mah es krim kontainer kali ya isi uangnya gitu. Jadi ibaratnya begitu ya, kasih uang nggak uangnya sebenarnya banyak tapi nggak seberapa, disebutnya nggak seberapa ya. Bisa bisa. Oke, good. Udah paham ya itu namanya baca apa? Cakep. Ya, litotes. Ya, lanjut ada namanya paradoks. Majas paradoks. Paradoks. Nah, paradoks ini menyebutkan dua hal yang seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya tidak karena objek yang dibicarakan berbeda. Jadi gaya bahasanya ini kata-katanya mengandung pertentangan, berlawanan dengan fakta yang ada. Ya, dia seolah-olah bertentangan padahal tidak. Contohnya di sini orang itu sangat kaya, tapi miskin hatinya. Jadi kaya dan miskin itu bertentangan. Seolah-olah bertentangan, padahal tidak, karena beda konteksnya ya kan. Yang miskin itu hatinya, yang kaya itu adalah hartanya. Debbie merasa kesepian di tengah keramaian pesta. Jadi yang kesepian itu dirinya, yang keramaian itu adalah suasananya. Jadi di sini ada dua kata yang bertentangan, tetapi suasananya tidak bertentangan. Itu. Saya tidak akan bahagia jika mendapat warisan 1 miliar. Jadi situ ada kondisi yang bertentangan kan? Dia tidak bahagia, padahal warisannya 1 miliar. Gitu. Nah itu ada kata yang seperti bertentangan, tetapi sebenarnya tidak karena yang tidak bahagia itu hatinya, yang 1 miliar itu adalah warisannya. Gitu. Bisa dipahami?
Ya, nanti silakan cari sendiri ya. Itu namanya paradoks. Ada kontradiksio. Ini memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya atau menyangkal pernyataan yang telah disampaikan. Kelas ini sudah dibersihkan, namun di sana sini masih ada kotoran. Nilai rapot saya semua 8 kecuali bahasa Indonesia. Gitu. Jadi bertentangannya di belakang ya. Semua di sini disampaikan nilai rapotnya semua 8, tetapi bertentangan di belakangnya ada pakai kecuali gitu. Nah, ini juga kelas sudah dibersihkan, di belakangnya ada yang bertentangan tapi masih ada kotoran. Itu namanya kontradiksio. Nah, ada lagi antitesis. Itu menggunakan pasangan kata yang berlawanan makna. Jadi gaya bahasanya ini mengandung gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contohnya, besar kecil, tua muda, berbondong-bondong menuju arena bazar. Nah, ini ada 2 kata berlawanan ya, langsung dikaitkan. Besar kecil, tua muda. Kaya miskin, di hadapan Tuhan semua sama. Nah, ini antitesis. Suka duka kita akan selalu bersama. Jadi suka duka itu lawan makna. Itu gaya bahasa pertentangan. Ada lagi penegasan ya. Ada repetisi, pleonasme, klimaks, antiklimaks, retoris, koreksio, anafora, erotesis. Ini belum masuk erotesis. Ada epifora, paralelisme. Ya. Kita lihat contohnya. Repetisi, mengulang kata yang digunakan untuk menegaskan arti atau maksud. Belajar dan belajarlah selagi engkau masih muda. Ya, belajar, ada pengulangan katanya sini belajar. Biarpun bumi terbelah 2, biarpun matahari terbit dari barat, kau tetap pujian hati. Di sini ada pengulangannya yaitu biarpun. Tuh. Kita junjung ia sebagai pemimpin, kita junjung ia sebagai panutan. Itu kita junjung pengulangan. Itu repetisi. Ada pleonasme, memberikan keterangan yang maknanya sudah tercakup pada kata yang diterangkan. Keterangan yang sudah tercakup atau diterangkan. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap sopan santun. Lelaki itu jatuh tersungkur, sudah jatuh tersungkur. Nah, ini sudah mencakup sebenarnya di jatuh ini, gitu. Tapi diterangkan lagi tersungkur. Dengan darah merah mengalir kepalanya. Sopan santun. Nah, itu namanya pleonasme. Next, klimaks itu menyebutkan hal secara berurutan yang semakin lama semakin meningkat. Oke, dari yang kecil ke besar ya. Film itu tidak hanya disukai anak-anak, tetapi para remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Ini ada urutan dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Oke. Contoh kedua, jangankan menyeberangi sungai, selat, bahkan lautan pun akan ku seberangi demi untuk bertemu dirimu atau dikau ya. Itu namanya klimaks. Generasi muda, contoh yang lain ya. Generasi muda harus menyediakan, mencurahkan, dan mengorbankan jiwa. Jadi ada urutan dari menyediakan, mencurahkan, sampai mengorbankan. Itu urutan dari yang kecil ke yang meningkat. Kebalikannya, dari yang besar ke kecil, itu namanya anti klimaks. Oke, menurun. Contohnya, jangankan setahun, sebulan, seminggu, sejam, semenit, bahkan sedetik pun bila aku tidak bertemu denganmu, dunia terasa hampa. Ya, ini majas atau gaya bahasa ini sering digunakan ya untuk inilah kata-kata puitis ya biasanya. Jangankan 1 juta, 1000 pun aku tak punya ya. 100.000, 10.000, 1.000, 100 pun aku tak punya. Seperti itu. Bukan hanya kepala sekolah, guru yang mengumpulkan dana untuk korban kerusuhan, para murid pun ikut menyumbang. Ya, jadi kepala sekolah, guru, murid. Itu urutannya. Itu anti klimaks. Oke, next ya. Retoris. Retoris sudah pernah ya? Udah pernah
dengar ya waktu di teks apa ya. Jadi pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Ya. Contohnya, apakah kamu tidak ingin naik kelas dengan nilai yang bagus? Ya ingin lah ya. Jadi ini pernyataan retoris tanpa memerlukan jawaban. Apakah kita diam saja melihat orang menghancurkan negara ini? Nah, itu contohnya. Adalah siapa lagi yang bisa kasih contoh untuk retoris? Untuk retoris, Destia. Yang belum, ayo. Yang belum, Faril, Andika. Yang cowok-cowok nih. Yang belum. Mana nih yang cowok? Siapa? Suaranya kayak suara cewek. Saza ya? Ya, boleh. Gimana contohnya saja? Kenapa? Ya, contoh kalimat yang menggunakan ini gaya bahasa retoris, penegasan. Oke, cakep. Mana ada orang marah untuk perbuatan baik. Ya, itu contoh retoris ya. Semua orang ingin masuk surga, gitu ya. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Ya, dan ya seperti itulah tanpa memerlukan jawaban. Oke, next ya. Ada namanya koreksio. Koreksio ini membetulkan kembali apa yang sudah diucapkan. Tibalah cara yang kita tunggu-tunggu dan langsung pulang. Maaf, maksudnya dikoreksi. Ya, saya sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman pada pesta ulang tahun saya yang ke-6 tahun ini. Maaf, maksud saya 16 tahun. Ini gampang ya, koreksio. Lanjut, ada namanya anafora, yaitu pengulangan, repetisi berupa perulangan kata pertama pada setiap baris. Jadi kata pertamanya saja nih yang diulang. Ada kemauan, ada jalan. Ada gula, ada semut. Gitu. Ada aku, ada kamu. Gitu kan. Ya itu pengulangan di kata pertama. Ada garam, ada asin. Ya. Betul ya. Tapi kalau ini ada gula bukan ada manis ya. Kalau ada gula ada semut. Nah, bukan ada manis. Gitu. Jadi kalau ada asin, ada keringat kali ya. Ada asin, ada keringat, bukan ada garam. Lanjut, yang belum ada di sini ada namanya paralelisme, yaitu gaya bahasa berusaha mengulangkan kata yang menduduki fungsi gramatikal sama. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah persaingan, hidup adalah kesia-siaan. Itu paralelisme. Gitu. Jadi ada satu kesejajaran tentang hidup adalah apa gitu. Ada namanya epifora, itu pengulangan kata pada akhir kalimat atau di tengah kalimat. Kalau tadi di awal ya, kalau ini di tengah atau di akhir. Contohnya, aku merindu kasihmu, aku mendamba kasihmu. Jadi yang diulang kasihmu, kasihmu, kasihmu. Gitu. Ada namanya erotesis, yaitu semacam pernyataan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan mencapai efek lebih dalam. Penekanan wajar, contohnya di mana hatimu ketika melihat anak-anak kelaparan dan sengsara. Di mana hatimu, jadi ada penekanan di situ. Oke, itu adalah majas penegasan. Lanjut, sangat banyak ya ini materinya. Oke, ada sindiran atau pertautan. Ada majas ironi, sinisme, sarkasme, ada satu lagi satire. Ya, nanti aku tambahkan. Oke, kalau ironi itu menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir atau mengolok-olok. Contohnya, rajin sekali kamu hari ini, baru pukul 8 sudah datang. Ya, tulisanmu bagus sekali sampai mataku juling membacanya. Jadi ada makna yang bertentangan, maksudnya untuk menyindir atau mengolok ya.
Eh, Anda datang ketika rapat sudah, Anda bergabung ketika Google Meet sudah berakhir, gitu kan? Misalnya seperti itu. Itu adalah ironi ya. Lalu ada sinisme. Sinisme itu lebih keras, lebih tajam. Kalau tadi agak halus ya. Nah, dia lebih 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 ini lebih sadis ya dari ironi, lebih tajam. Jadi menyebabkan orang di sini agak merasa tersinggung. Contohnya, harum sekali baumu, tidak ada air ya di rumahmu, gitu. Bacaanmu betul-betul mengganggu telingaku, gitu ya. Eh, Tidak usah kuperdengarkan suaramu yang merdu, yang memecahkan telinga, gitu. Jadi dia lebih 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 terus terang ya, lebih terus terang sedikit. Lalu ada sarkasme. Ini lebih lagi, lebih tajam lagi. Bahkan bisa jadi kutukan atau ejekan. Dan ini bahkan ini sampai ada yang ada kata tidak pantas ya, kotor. Nah, ini juga ini namanya sarkasme. Ya. Hai anjir gitu ya, nyakau dari hadapanku. Nah, ini tidak perlu dicontoh ya. Mampus pun aku tak peduli, beri nasihat masuk masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mulutmu berbisa bagai mulut ular kobra gitu ya. Mulutmu berbisa. Itu seperti itu. Nah, satu lagi ada satire. Satire itu yang berbentuk ungkapan, ini belum ada di sini ya. Berbentuk ungkapan dengan maksud mentertawakan atau menolak sesuatu. Contohnya, sekilas tampaknya seperti anak berandal, tetapi kita jangan langsung menuduhnya. Jangan melihat dari penampilan luarnya saja. Jadi, dia mengungkapkan maksud untuk menolak. Di situ ada ungkapan dia seperti anak berandal, tapi dia menolak. Tetapi jangan langsung menuduh, jangan melihat dari penampilan luar. Nah, itu satire. Oke, nah terus ada gaya bahasa, apalagi ya? Tadi penegasan sudah, pertentangan sudah, pertautan sudah. Oh ya, perulangan ya. Siapa yang nyanyi? Ada perulangan. Perulangan itu contohnya di sini ada nggak ya? Anafora, oh nggak ada. Oke, perulangan itu contoh majasnya yaitu ada anafora. Yaitu kata pertama, tadi sudah ada ya, perulangan sudah tadi. Repetisi ini ada tambahan untuk perulangan, ada anafora, yaitu repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh. Aliterasi, itu mengulang kata pertama yang diulang lagi. Nah, pengulangan sudah ya. Oke, kita kembali lagi tadi ke tentang apa tadi? Ini gaya bahasa pada tulisan fiksi ya. Nih, majas. Kelihatan majasnya? Nih ya. Nah, selain majas ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Ada dua sudut, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama, akuan, itu penulisnya sebagai pelaku utama. Aku itu sebagai tokoh utama atau tokoh tambahan. Ada dia, orang ketiga, itu menggunakan kata ganti biasanya. Ada dua jenis dia, ada dia yang maha tahu, dia terbatas. Kalau dia maha tahu itu tuh dia serba di cerita itu dia tahu semuanya. Nah, kalau dia terbatas ini dianya itu hanya sebagai pengamat. Nah. Oke, lanjut ada amanat. Amanat itu pesan ya. Bisa disampaikan secara langsung atau eksplisit ataupun tersirat atau implisit. Oke, itu unsur apa tadi? Pada karangan fiksi, unsur intrinsik ya. Lanjut ekstrinsiknya, itu ada latar belakang berupa biografi, ada semangat zaman atau situasi kondisi, ada nilai-nilai. Itu bisa nilai moral, sosial, agama, pendidikan, budaya, dan estetika. Itu unsur ekstrinsiknya. Oke, sekarang kita latihan.
Ya, disiapkan buku tulisnya ya, pennya. Perhatikan beberapa contoh kutipan berikut. Oke, jam 1 malam cuaca gelap gulita dan murung. Hujan turun selembut embun namun cukup membasahkan. Hati-hati Kasim memimpin anak buahnya menuruni tebing yang curam dan licin. Ia sendiri berjalan sangat hati-hati, menggendong bayi pada punggungnya sebelah kiri. Sungai Nugroho Noto Susanto. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang tergambar dalam penggalan cerpen itu apa? Unsur intrinsik kan banyak. Boleh. Dari ya disebutkan unsur intrinsiknya. Apa aja tadi unsur intrinsiknya? Yang tergabung unsur intrinsik apa aja tadi? Iya. Iya. Ya, yang sangat dominan di sini apa? Unsur yang mana? Ya, latar ya. Latar ya. Latarnya ya cuaca gelap, hujan, ya. Ada watak juga ya di sini ada tokoh ya. Tokohnya Kasim ya kan? Kasim anak buah. Ada wataknya juga, yaitu hati-hati, sangat berhati-hati ya. Nah, silakan nanti latihannya teman-teman tulis ya. Nanti bisa dilihat lagi recordnya dan materinya nanti Ibu share di Google Classroom. Oke, yang kedua, mereka tertawa bersama. Mereka para pengumpul batu itu memang pandai bergembira dengan cara mentertawakan diri mereka sendiri. Namun Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu senyum Karmin pun melihat tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Gaya bahasa yang terdapat pada penggalan ini apa? Silakan cari ya. Nih, ini ada nih. Perutnya sudah mulai melilit. Nih bisa ya. Matanya berkunang-kunang. Bisa ya. Jadi gaya bahasa, jadi contoh gaya bahasa apa ini? Mata yang berkunang-kunang. Nah, ini bisa jadi gaya bahasa. Nanti cari ya. Ini bisa dikatakan gaya bahasa apa? Perut itu bisa dikatakan bukan makhluk hidup ya, benda yang sifatnya seperti makhluk hidup. Nah, itu gaya bahasa apa tadi? Ya, dicari ya. Boleh yang lain juga. Nih. Minimal satu aja. Oke, lanjut. Jadi Bapak mau menyogok saya. Maaf Pak, saya tidak akan bertindak sekeji ini. Saya tak mengatakan ini keji, tapi saling menghargai. Saya memberi, Mas punya empati. Gak semudah itu kali Pak, saya punya reputasi dan tidak bisa dibeli. Amplop karya Sandi S. Unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik tadi ada apa saja? Halo, ada apa saja ekstrinsik tadi? Oke, cakep ya. Nilai. Boleh salah satu saja. Misalnya nilai apa di sini? Nilai sosial kah? Nilai apakah yang ada di sini? Ya. Oke. Lanjut. Coba Ibu mau dengar suara siapa ya? Tolong bacakan. Andika deh, Andika. 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 Halo, ada Andika? Ada nggak Andika? Oke, siap.
Apalagi nih yang Adam. Topik deh, topik. Topik. Ya, topik aja deh, yuk. Saya bacakan. Putusan. Oh ya, Andika ya. Ya. Tidak hanya. Oke. Ya, ini unsur, ini banyak ya yang bisa kita ini ya, kita ambil nih unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, nanti teman-teman silakan cari. Jadi nanti tugasnya 5 soal ini saja, jadi yang rangkuman nggak usah. Nanti yang rangkuman itu khusus buat yang tidak hadir di Google Meet. Yang tidak hadir di Google Meet berarti tugasnya 2 ya, rangkuman dan 5 soal ini. Kalau teman-teman cukup 5 soal ini saja ya. Oke. Ya, Andika mana sudah kembali? Coba Andika nomor 5. Ya, baca ceritanya. Ceritanya bukan soalnya. Ya. Ya. Pertanyaannya nggak usah. Pertanyaannya nilai yang Ya, pertanyaan nilai yang sangat menonjol ya, sangat dominan pada penggalan teks ini. Apa nilainya? Kan tadi macam-macam ya, ada nilai sosial, pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, itu ada 5 soal untuk karangan fiksi. Oke, ini contoh karya. Sekarang kita masuk ke non-fiksi ya. Kalau non-fiksi ini contohnya ada karangan opini, ada opini itu pendapat ya, berdasarkan isu. Ini banyak di mana media-media pemberitaan itu banyak. Esai itu membahas seni atau sastra. Itu karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Oke, tadi non-fiksi sudah jelas ya, kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan, kebalikan dari fiksi. Kalau fiksi imajinatif, hayalan, cerita bohongan gitu ya. Kalau ini nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Bentuknya ada berupa biografi, riwayat hidup, tapi ditulis orang lain, itu karya non-fiksi juga. Memoir. Nah, apa tuh memoir? Memoir itu karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, tanggapan penulis atau peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Contohnya kayak kemarin belakang kemarin ada tentang cerita PKI ya, G30S PKI, nah itu memoir ya. Karangan jurnalisme ini tentang jurnalis ya. Eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Ini sudah pernah dipelajari ya di tingkatan sebelumnya. Ada argumentasi, yaitu karangan untuk menolak suatu pendapat.
pendirian atau gagasan. Ada karangan fungsional dan tulisan-tulisan sejarah ilmiah ataupun ekonomi berdasarkan bidangnya masing-masing. Itu karya non fiksi. Oke, ciri-cirinya bahasanya denotatif. Denotatif itu apa? Bukan kiasan ya, jelas. Kebalikan konotatif. Kalau konotatif kiasan, seperti gaya bahasa tadi, majas-majas tadi. Terus bahasanya juga formal, disusun berdasarkan fakta. Ya, idenya sistematis, jelas, dan logis masuk akal. Terus dia disempurnakan dengan temuan sebelumnya atau penemuan baru. Ya. Terus terdapat interpretasi intelektual dan analisis yang berkaitan dengan, kalau sekarang tentang apa? Yang banyak karya non fiksi, kalau di karya baik dibukukan ataupun hanya diberitakan itu tentang antivirus ya sekarang ya, yang lagi rame. Terus sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Itu ciri-cirinya. Nah, jenis bukunya bisa biografi, literatur, buku motivasi, buku pendamping. Nah, struktur teks cerita non-fiksi. Dia ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ada pembahasan yang ingin dikajinya, urutan peristiwanya, kejadiannya dari awal sampai akhir, dan kesimpulan. Ya. Unsur-unsur buku non-fiksi, ada covernya, ada kalau dia karya yang berupa buku ya, ada rincian subbab buku, ada judul subbab, ada tokoh dan penokohnya juga, sama kayak fiksi, ada tema cerita juga, bahasa yang digunakan yang jelas, penyajian alur. Jadi yang sama di sini apa? Alur, tokoh, tema, nah itu sama. Tapi kalau untuk fiksi, kalau dibukukan juga sama ya, ada covernya juga. Lalu, nah terakhir ya perbedaannya. Dari kejadian, kalau fiksi itu tidak sebenarnya atau bohongan ya, hayalan, imajinatif. Kalau non fiksi sebenarnya fakta, kenyataan, ada data. Kalau contoh bukunya nih, buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, fabel, komik. Kalau non fiksi ada buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, biografi, laporan. Jadi laporan OJT teman-teman itu adalah karya teman-teman ya, karya non fiksi ya, tulisan non fiksi. Unsur-unsurnya ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau non fiksi tidak terpisah ya. Ya, jadi unsurnya ada cover menjadi satu kesatuan. Begitu. Oke, baik, bisa dipahami teman-teman? Ya, alhamdulillah. Kalau yang sudah ikutan Zoom, Google Meet, tidak usah ngerangkum, tolong dikerjakan yang 5 soal tadi saja ya. Ya, kalau yang rangkuman khusus buat yang tidak bergabung saja. Ya, selamat bergabung Daniel. Ya, masih ini ada yang mau kasih majas kalimat gaya bahasa buat Daniel? Ya, ya. Ya, tadi ya ada ya gaya bahasa ya yang bisa kita gunakan ya. Daniel bergabung ketika kita sudah mau mengakhiri gitu, atau yang lebih halus. Sudah terbentuk. Ya. Jadi kuncinya untuk bahasa Indonesia ini teman-teman banyak rajin-rajin membaca ya. Jadi jangan baca status aja ya, baca status, baca perasaan orang, baca pikiran, tapi banyaklah baca bacaan yang menambah pengetahuan ya, baca berita, karena teman-teman sebentar lagi sudah jenjangnya udah lebih tinggi levelnya ya, jadi udah bukan ini lagi, levelnya udah mau menuju mahasiswa kan, nah, menuju mahasiswa atau pekerja. Jadi mulai dari sekarang
budayakanlah teman-teman banyak baca, banyak literasi, banyak nonton hal-hal yang positif ya, berita ataupun keilmuan-keilmuan lain gitu ya. Karena kuncinya memang kalau bahasa Indonesia itu membaca. Karena kalau dengan teman-teman jarang baca, nanti teman-teman tidak memahami maksud dari apa yang ditanyakan. Ketika ada soal ya kan nggak ngerti maksudnya gitu. Bahkan matematika pun butuh membaca dan pemahaman ya kan. Banyak soal-soal matematika itu soal nalar ya kan, penalaran ya. Butuh baca dulu, butuh memahami dulu gitu. Jadi kuncinya nih membaca. Kan memang ikro ya, bacalah. Itu yang harus diutamakan. Oke. Bisa ditampilkan videonya, teman-teman? Ya, coba tampilkan videonya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Miss Yuyun share materinya berikut soalnya yang tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Syasha apa kabar? Baik. Baik ya. Aduh itu kresek-kresek. Ya. Alhamdulillah meskipun cuacanya sangat mendukung untuk menarik selimut. Kenapa Vika berbicara apa itu? Belum. Oh enggak. Kirain mau bertanya. Ya, cuacanya merata ya kayaknya ya. Di Serang juga hujan ya, Sesa? Iya. Oke, kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, salam buat orang tuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Ya, karena oke, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa itu? Siapa sih? Ya, sudah ya. Oke, assalamualaikum. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya.